Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, saya tidak punya masalah, itulah masalahnya. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak punya masalah, Ustadz, Anda bermasalah. Makanya kalau ada orang mendoakan kita, Bu, mudah-mudahan besok Ibu tidak punya masalah lagi ya. Jangan bilang amin. Kalau amin berarti mati tuh. Karena selama masih hidup, pasti punya masalah. Betul Ibu ya? Orang kaya punya masalah atau tidak? Orang miskin punya masalah atau tidak? Pejabat punya masalah atau tidak? Rakyat punya masalah atau tidak? Kalau sudah punya mati punya masalah atau tidak? Belum tentu, justru itu masalah yang terbesar. Kalau sudah mati tidak bawa la ilaha illallah, itulah masalah yang terbesar. Ya kan? Masalah di dunia, kalau kita nggak punya beras masih bisa pinjam sama tetangga. Kita nggak punya apa-apa masih bisa ngadu sama orang tua. Tapi kalau sudah di akhirat nanti nggak punya amal, kepada siapa ngadunya? Tanggunglah diri masing-masing. Makanya saya bayangkan Pak Adi, setiap orang di masyarakat kalau meyakini eksistensi la ilaha illallah, maka hidupnya tenang walaupun tidak senang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala duplikat, coba di mana duplikat? Yang mana? Iya, duplikat. Oke, enggak usah ke sini ya Bu ya. Enggak usah lah ya. Bu-ibu nanti kalau situ enggak perhatikan saya ya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya minta maaf terlambat agak 5 menit. Tadi saya dari Maktur, agak panjang ceritanya ya. Alhamdulillah bisa bertemu Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Tema kita akan bicara tentang tauhid sebagai basis bagi masyarakat. Tauhid sebagai basis daripada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang tauhid, paling tidak ada 3 unsur tauhid itu. Yang pertama adalah tauhid itu satu sang pencipta. Yang kedua, tauhid itu adalah satu eksistensi keberadaan. Dan yang ketiga, tauhid itu adalah satu ilmu pengetahuan. Jadi berapa Bu? 3. Yang pertama, satu sang pencipta. Yang kedua, satu keberadaan. Yang ketiga adalah satu sumber ilmu pengetahuan. Di kampus disebut dengan the unity of creation, unity of existence, dan unity of knowledge. Satu sang pencipta, satu eksistensi, dan satu sumber ilmu pengetahuan. Tetap tidak muncul, Mas. Iya, di sini nggak muncul. Ada yang bisa? Biasanya anak-anak muda banyak ini ya. Ada yang bisa? Bapak dan Ibu sekalian, satu sang pencipta, satu keberadaan, dan satu ilmu pengetahuan. Saya ingin jelaskan satu persatu terkait dengan unsur tauhid ini. Yang pertama, satu sang pencipta.
Dulu waktu Nabi Muhammad SAW datang ke tanah Makkah, masyarakat Mekah itu adalah masyarakat paganisme. Paganisme artinya adalah masyarakat yang tidak bertauhid dan mereka menyembah banyak berhala. Itu namanya masyarakat paganisme. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu? Yang pertama beliau lakukan adalah mengembalikan mindset, pikiran, hati masyarakat bahwa yang menciptakan itu bukan patung. Yang menciptakan itu bukanlah yang lain. Yang menciptakan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa filsafat, saya sering mengatakan begini. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Halo? Sudah pada makan siang ini? Ya, ini kalau belum makan siang agak lemot ini ya. Allah itu ada sebelum ada itu ada. Dan Allah itu tetap ada setelah ada itu sudah tidak ada. Halo? Bisa dipahami? Allah ada sebelum orang mengenal kata ada. Dan dia tetap ada setelah orang mengenal kata tidak ada. Sudah tidak lagi orang mengenal kata ada, dia masih tetap ada. Dan apapun yang ada, itu diciptakan oleh dia yang maha ada. Apapun yang ada, diciptakan oleh siapa? Dia yang maha ada. Dan apapun yang ada, ini hati-hati loh. Apapun yang ada, tapi kalau jauh dari dia yang maha ada, itu tidak ada. Nah, coba. Bapak punya mobil, Bapak punya rumah, ada toh? Tapi kalau jauh dari dia yang maha ada, itu zero. Nggak ada artinya apa-apa. Bisa dipahami? Dan apapun yang tidak ada, tapi kalau dekat dengan dia yang maha ada, sesungguhnya ada. Kita mungkin tidak punya mobil mewah seperti orang punya mobil mewah, tapi kalau kita dekat dengan dia yang maha ada, sesungguhnya yang tidak ada itu ada saja. Kenapa? Karena yang kita punya adalah dia yang maha ada. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat seperti inilah yang ingin kita ciptakan. Kalau dia kaya, kekayaannya itu mengantarkan dia kepada yang maha ada. Kalau dia miskin, ketidakadaan itu tetap menjadikan dia adalah orang yang tetap dekat dengan dia yang maha ada. Jadi apapun yang sedang mengitari dia tidak lupa dengan zat yang maha ada. Zat yang maha ada itu adalah la ilaha illallah. Dan kalau diikatkan dengan kenabian, kita menyebutnya dengan Muhammadur Rasulullah. Jelas sampai di sini? Inilah yang dimaksud dengan basis Qur'ani terkait dengan masyarakat itu. Jadi kita menginginkan, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada orang yang kaya raya tapi masih mencuri. Ada orang yang gajinya 500 juta tapi masih nyolong. Ya? Itu kenapa? Padahal dia ada, tapi kok masih nyolong? Seolah-olah yang ada itu tidak ada. Betul ya? Padahal dia ada. Yang kurang itu bukan adanya, tetapi dia tidak dekat dengan dia yang maha ada. Masya Allah. Jelas? Jelas, Bu? Bukan persoalan dia tidak ada. Cuma yang ada itu menjauhkan dia dengan yang maha ada. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya menghadiri syukuran dari salah seorang direksi BUMN. Namanya, ini direkam ya. Ya, saya menyatakan bahwa Bapak Ibu, kita lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Oke? Dan kita berusaha, lalu kita punya apa-apa. Kita mati di dunia ini tidak membawa apa-apa. Di akhirat nanti kita ditanya atas segala apa-apa. Bisa dipahami nggak? Kita datang tidak bawa apa-apa, lalu kita berusaha dan mendapatkan apa-apa. Kita meninggalkan dunia tidak membawa apa-apa, namun di akhirat nanti kita ditanya atas segala apa-apa itu. Kalaulah yang apa-apa itu menjauhkan kita dari Allah, maka itu akan membuat hancur dunia akhirat. Ya kan?
Betapa banyak orang kaya, tapi karena tidak punya Allah, kekayaan menghancurkan dia. Tapi berapa banyak orang miskin, walaupun tidak punya apa-apa, hidupnya tenang dan semakin dekat dengan Allah. Makanya di dalam Islam, orang bertauhid itu bukan orang senang, tapi orang yang bertauhid itu adalah orang yang tenang. Ini kata kuncinya. Ini bisa jadi status WA pada siang hari ini. Hidup itu bukan cari senang, tapi hidup itu cari tenang. Orang yang tenang insya Allah senang, tapi orang yang senang belum tentu tenang. Sepakat kita? Sepakat kita? Sehingga dalam Al-Quran itu, tatkala Allah menjelaskan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Sakinah itu bukan senang, tapi sakinah itu apa? Tenang. Orang yang tenang adalah orang yang dekat dengan Dia yang Maha Ada. Siapa Dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, api bisa membakar. Tapi dia bilang, Ibrahim, hasbi Allah, cukuplah Allah yang membantu saya. Api yang panas itu bagi Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyenangkan. Karena dia punya siapa, Bu? Punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Fir'aun, dengan segala kekayaan yang dia miliki, dengan segala kekuasaan yang dia miliki, kemudian dihadapkan dengan sebuah situasi yang pada akhirnya kekayaan, jabatan, apa yang dia miliki itu tidak bisa menyelamatkan dia sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarakat bertauhid adalah masyarakat yang menyadari akan eksistensi Tuhannya, menyadari bahwa dia tidak bisa lepas dari Dia yang menciptakan. Siapa Dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sudah pernah lihat Allah? Sudah pernah lihat Allah? Yakin adanya Allah? Dari mana yakin adanya Allah? Loh, bagaimana ibu menyembah yang tidak ibu lihat? Suatu ketika Pak Imam Ali pada ditanya oleh sahabatnya, "Hai Ali, hal tara rabbak? Apakah kau pernah melihat Tuhannya?" Kata Ali, "Bagaimana mungkin saya menyembah yang tidak saya lihat?" Jawabannya dasar, Pak. Bagaimana mungkin saya menyembah yang tidak saya lihat? Kaget dia. Bagaimana kamu bisa melihat Tuhanmu? Apa kata Imam Ali? Saya melihat Tuhan saya bukan dengan mata, tapi saya melihat Tuhan saya dengan mata batin. Itulah iman. Itulah apa? Iman. Makanya orang yang bertuhan, walaupun tidak dilihat oleh siapa-siapa, dia pasti yakin dilihat oleh siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi memberikan manasik. Salah satu unsur dari manasik haji dan umroh itu sa'i. Sa'i kan? Sa'i itu dimulai dari mana? Dari Sofa. Diakhiri di mana? Di Marwah. Apa arti Sofa? Sofa itu suci. Apa arti sa'i? Sa'i itu berusaha. Apa arti Marwah? Marwah itu bahagia. Siapapun yang berusaha, kalau tidak dimulai dengan yang suci, tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Oh, dahsyat ya kan? Siapapun yang berusaha, sa'i. Tapi kalau tidak dimulai di Sofa, kesucian, dia tidak akan sampai ke Marwah, kebahagiaan. Bisnis yang dibangun di atas jalan keburukan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Jabatan politik yang didapatkan dengan cara yang batil tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Siapa yang mulai tidak dengan Sofa, tidak akan mungkin berakhir di mana? Di Marwah. Makanya kita bertauhid, kita mulai dengan yang Sofa, walaupun sedikit, karena kita yakin ada Allah yang mengayakannya. Tuhan yang kita sembah di dalam surah ayat kursi itu dikatakan la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ibu-ibu pernah nggak berdoa dapat masalah, saking capeknya berdoa lo ketiduran? Pernah? Tapi ibu di sini nggak pernah dapat masalah ini.
Insya Allah ibu-ibu di sini tidak punya masalah. Ada yang punya masalah di sini? Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, saya tidak punya masalah, itulah masalahnya. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak punya masalah, Ustadz, Anda bermasalah. Makanya kalau ada orang mendoakan kita, Bu, mudah-mudahan besok ibu tidak punya masalah lagi ya. Jangan bilang amin. Kalau amin berarti mati tuh. Karena selama masih hidup, pasti punya masalah. Betul ibu ya? Orang kaya punya masalah atau tidak? Orang miskin punya masalah atau tidak? Pejabat punya masalah atau tidak? Rakyat punya masalah atau tidak? Kalau sudah punya mati punya masalah atau tidak? Belum tentu, justru itu masalah yang terbesar. Kalau sudah mati tidak bawa la ilaha illallah, itulah masalah yang terbesar. Ya kan? Masalah di dunia, kalau kita nggak punya beras masih bisa pinjam sama tetangga. Kita nggak punya apa-apa masih bisa ngadu sama orang tua. Tapi kalau sudah di akhirat nanti nggak punya amal, kepada siapa ngadunya? Tanggunglah diri masing-masing. Makanya saya bayangkan Pak Adi, setiap orang di masyarakat kalau meyakini eksistensi la ilaha illallah, maka hidupnya tenang walaupun tidak senang. Hidupnya tenang walaupun tidak senang. Al-Imam Said Qutb itu dalam penjara, nggak tenang orang dalam penjara, tapi Said Qutb melahirkan sebuah karya tafsir monumental namanya Fi Zilalil Quran. Seorang ulama Nusantara namanya Buya Hamka di penjara, dalam penjara melahirkan sebuah tafsir namanya Al-Azhar. Betul ya? Nggak mungkin tafsir dikarang kalau tidak tenang. Walaupun fisiknya tidak senang, tapi jiwanya apa? Tenang. Dengan jiwa yang tenang, untayan-untayan kalimat indah lahir dari bukunya Said Qutb. Dengan jiwa yang tenang, walaupun dalam penjara, lahirlah sebuah karya tafsir monumental dari seorang ulama besar dari Sumatera Barat yang bernama Buya Hamka, melahirkan sebuah karya tafsir Nusantara yang kita sebut dengan Al-Azhar. Itu kenapa? Itu karena jiwanya tenang. Kenapa jiwanya tenang? Karena dia punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tauhid, unity of operation, bahwa yang menciptakan adalah Dia yang satu-satunya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya matiku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya apapun yang aku lakukan itu untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan kita, tauhid itu mengajarkan satu sang pencipta. Jelas? Baik. Yang kedua, tauhid itu mengajarkan kita the unity of existence. Satu tujuan kita berada di sini. Bapak Ibu jadi orang Indonesia minta enggak? Ya? Minta enggak? Ya? Ya? Iya, jadi orang Indonesia, orang bisa ada jadi orang Minang, jadi orang Jawa, jadi orang Sunda, itu minta enggak? Enggak minta ya? Kita terima jadi itu. Oke. Berarti apa yang dilakukan, yang kita dapatkan terima jadi, perlu dipermasalahkan atau tidak? Enggak perlu dipermasalahkan, karena kita tidak minta. Betul ya? Yang perlu dipermasalahkan adalah begitu kita datang di dunia yang kita tidak minta ini, yang perlu kita buat adalah satu persepsi, apa tujuan keberadaanku di sini. Nah, itulah yang dimaksud dengan unity of existence. Satu tujuan keberadaan. Tujuan keberadaan kita untuk siapa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah itu the goal of existence. Tujuan dari keberadaan. Kan gitu ya? Makanya Bapak Ibu sekalian, ini catat ini, ilmu mahal ya. Saya bagi kemarin dalam sesinya Pertamina Kilang Internasional. Saya diminta kemarin sharing session dengan Pertamina. Saya bilang begini, supaya kita ini berada di dalam konsep keberadaan yang dipenuhi dengan tauhid, maka lakukanlah kebaikan. Lakukan apa? Kebaikan.
Apa ciri-ciri kebaikan itu? Ini mahal ini. Sesuatu dikatakan baik, apa cirinya? Dan inilah tujuan kita berada di tempat yang bernama dunia ini. The unity of existence itu. Tujuannya kita diminta untuk melakukan kebaikan. Apa ciri-ciri kebaikan itu? Yang pertama, kebaikan itu harus punya landasan kebenaran teologis, yaitu kebaikan yang bersifat agama. Jelas Bu ya? Sesuatu dikatakan baik kalau ada landasan kebenaran agamanya. Jelas ya? Mengaji baik nggak Pak? Baik. Punya pakai mic ini baik nggak? Nggak. Ada nggak di zaman Nabi ini mic? Ada nggak? Nggak ada dong. Laptop ini ada nggak di zaman Nabi? Tapi baik. Apa landasan keagamaannya? Hah? Manfaat. Iya kan? Landasan keagamaan bahwa dengan begini akan memudahkan orang untuk mendengar. Makanya Pak JK itu sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, bahwa masjid itu 73% itu aktivitas mendengar. Ya kan? Orang khotbah, orang ceramah, orang imam. Sebagus apapun imam, kalau masjidnya, kalau mic-nya nggak bagus, itu jadi jelek itu. Betul nggak? Allahu Akbar. Ya kan? Pasti nggak jelek. Nah, kebaikan itu yang pertama, harus ada payung norma agamanya. Sesuatu dikatakan baik kalau ada payung norma agamanya. Maka hidup kita perlu berlaku baik, oleh karena itu kita melakukan kebaikan yang dipayungi oleh nilai-nilai agama. Satu. Yang kedua, sesuatu dikatakan baik juga kalau ada kearifan di dalamnya. Kalau ada apa, Bu? Kearifan di dalamnya. Bapak punya mobil baik. Baik nggak? Baik ya. Tapi kalau mobil disimpan di toilet, nggak arif namanya. Ya kan? Nggak arif, Pak. Iya kan? Bapak, Ibu beli sepatu, harganya 150 juta. Sepatu. Tapi Ibu simpan di telinga. Kira-kira arif tidak? Tidak, ya kan? Tapi walaupun harga kopiah ini cuma 60.000 dan harga sepatu katakanlah 150 juta, walaupun harganya 150 juta, Bapak dan Ibu tidak boleh dan tidak dikatakan baik kalau ditaruh di mana? Di sepatu. Walaupun harga peci ini jauh lebih kalah daripada harga. Jadi orang baik itu harus arif. Jelas ya? Ini mahal loh. Sudah berapa? Yang pertama tadi kebaikan harus dipayungi dengan apa? Nilai agama. Yang kedua, kebaikan itu harus ada kearifan di situ. Ada kearifan. Bu, saya pernah tinggal di Makassar. Itu di Makassar, kalau lewat di depan orang permisi itu bilangnya tabe. Ya Bu? Ada yang orang Makassar sini? Tabe, tabe ya? Tabe gitu? Tabe. Saya orang Sumatera Barat, Bu. Tabe itu di kampung saya, itu kolam di belakang rumah yang isinya ikan namanya tabe itu. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ambo orang Sumber, Ambo orang Padang. Tabe. Nah, waktu saya dinas di Kalimantan, di Sulawesi, orang bilang awal-awal saya datang ke Sulawesi, tabe dalam pikiran saya tabe. Tabe ini di kampung saya itu kolam di belakang rumah tabe itu. Tapi saya tidak boleh mengatakan, oh enggak boleh. Saya walaupun orang Sumatera Barat, kalau lewat di situ, tabe puang, tabe, saya Pak, itu namanya kearifan. Namanya apa Bu? Kearifan. Itulah dalam filosofi di Sumatera Barat itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana trotoar dilihat, disitulah dagangan dibuka. Itu orang Sumber kan begitu ya. Di mana langit di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di mana trotoar dilihat, disitulah galeh dibuka. Ya kan. Coba orang Sumatera Barat itu dulu jangan anggap dia punya toko di Tanah Abang. Itu dulu dari jualan di trotoar itu. Jangan salah-salah, ya enggak? Iya toh? Banyak pelakunya di sini. Ya alhamdulillah. Sudah berapa, Bu? Kebaikan itu dua. Yang pertama tadi dipayungi oleh norma agama. Yang kedua apa? Ada arah kearifan. Ini mahal sekali. Yang ketiga.
Sesuatu dikatakan baik itu sesuai dengan pelakunya. Sesuai dengan apa? Saya berikan contoh. Kebaikan yang dimiliki oleh otoritas seorang presiden, itu kira-kira bisa nggak dilakukan oleh seorang lurah? Enggak toh? Presiden, kebaikannya tentu berbeda dengan kebaikan siapa? Presiden. Kebaikan orang kaya tentu berbeda dengan kebaikan orang siapa? Orang miskin, ya kan? Nah, suatu ketika, Bu, Pak, ada orang bertanya kepada Sayyidina Muhammad. Orang miskin ceritanya. Ya Rasulullah, kami tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya bersedekah. Kata siapa ini? Orang miskin yang melapor kepada siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya bersedekah. Kata Nabi, supaya kamu bisa menyamai berhala mereka, kamu cukup baca zikir-zikir tertentu. Bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu baca zikir ini, nanti pahalanya sama dengan sedekahnya orang kaya itu. Besok orang kaya itu mendengarkan pula zikir ini. Dia baca pula itu. Ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata orang miskin, ya Rasulullah, orang kaya yang kemarin itu mendengarkan pula zikir ini, dia baca pula. Apa kata Nabi SAW? Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada seseorang dan kamu tidak usah cemburu di dalamnya. Berbuat baiklah sesuai dengan kapasitasmu. Jelas, Bu, ya? Oleh karena itu kita ini tidak perlu benci kepada orang dengan perbuatan baik orang lain. Kita bisa berbuat baik dengan segmen kita. Betul nggak? Seorang ulama nggak usah benci dengan otoritas seorang gubernur. Anda nggak bisa membuat tanda tangan lalu menutup sebuah tempat yang saya nggak bisa. Anda nggak punya otoritas. Otoritas Anda adalah menyampaikan kebenaran. Pahala Anda sama dengan mereka. Karena itulah otoritas Anda. Gitu kan? Makanya ibu, bapak itu juga punya hal. Waduh, enak ya jadi bapak-bapak pulang keluar rumah, tiba di kantor, masih bisa hahihu dengan temannya. Ya, nanti pulang ke rumah dapat lagi ini dilayani apa semua. Kami di rumah ini. No. Bapak bisa masuk surga dengan tanggung jawab dia sebagai seorang bapak, ibu juga bisa masuk surga dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Paham insya Allah? Bisa dipahami? Maka kebaikan itu harus berdasarkan tentang apa tadi? Pelakunya. Yang keempat, kebaikan itu harus berorientasi kemaslahatan. Kebaikan itu harus berorientasi apa? Kemaslahatan. Bapak Ibu, makanya kata Nabi, kita sampai jam berapa ya Pak? Sampai asar. Ulama ceramah kita nih ya. Walaupun saya datang 2:30 juga nggak apa-apa tadi. Tapi alhamdulillah jam 2 lewat dikit ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini saya ceramah sudah hampir 1/2 jam lewat ini. Alhamdulillah. Ayo, yang pertama tadi apa? Yang pertama, kebaikan itu harus ada payung agamanya. Oke. Yang kedua, kebaikan itu harus ada kearifan. Yang ketiga, kebaikan itu sesuai dengan pelakunya. Yang keempat, kebaikan itu harus berorientasi kemaslahatan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan kebaikan yang kemaslahatannya jangka panjang. Jelas Bu ya? Itulah yang disebut dengan jariyah. Ibu kalau sholat, kemudian rajin sholat ke Masjid Al-Hakim, tiba-tiba Allah takdirkan misalnya hari ini meninggal dunia dan dikuburkan pada hari ini juga pada waktu sebelum maghrib. Tiba-tiba ibu datang sholat isya di masjid ini. Kira-kira apa yang terjadi? Tadi sudah dikuburkan sebelum maghrib, tiba-tiba datang sholat isya ke masjid ini. Apa yang terjadi? Kubur. Begitu ibu sudah meninggal dunia, sholat tidak bisa dilakukan lagi. Betul nggak? Tetapi ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan itu berorientasi jangka panjang yang disebut dalam Islam sebagai jariyah. Apa Bu? Jariyah. Berapa jariyah itu? 3.
Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau meninggal anak manusia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 yang tidak terputus. Yang pertama, sedekah jariah, punya pondok pesantren, punya lembaga, punya tempat pengajian, ada sumur yang pernah diwakafkan untuk kemaslahatan orang, ya, itu yang mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Ada dasar maslahatnya. Ada dasar apanya? Maslahatnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bapak ngajar kebaikan, walaupun kita sudah meninggal dunia, lalu ilmu yang kita ajarkan diamalkan orang, walaupun kita sudah mati, itu pahalanya ngalir karena ada dasar maslahatnya. Yang ketiga, anak yang soleh. Apa Bu? Anak yang perlu saya cermati, yang ingin saya sampaikan begini. Tatkala Nabi menggunakan kata anak yang soleh, Nabi menggunakan kata waladun soleh. Dia tidak mengatakan ibnun soleh, tapi dia mengatakan apa? Waladun soleh. Apa bedanya? Kalau ibnun, Pak, itu anak biologis. Muhammad, anak bapaknya namanya Abdullah. Kita menyebut Muhammad bin Abdullah. Bin itu kalau anak laki-laki, bintun kalau anak perempuan, itu tidak bisa diberikan kecuali kepada bapak biologis. Jelas ya? Itu bin. Tapi kalau disebut dengan walad, itu adalah anak biologis dan juga bisa anak non biologis. Jadi kalau ibu tidak punya anak, Allah takdirkan, mudah-mudahan kita semua punya anak ya. Kalau ada yang ditakdirkan Allah tidak punya anak, tidak usah bersedih. Bisa angkat anak keponakan, bisa angkat anak yatim. Kalau bapak didik dengan baik, tatkala dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bapak ibu masuk dalam doanya walaupun bukan anak kandung. Kenapa Nabi menggunakan kata walad lebih umum dari kata ibnun? Sekarang kan lagi ada tuh booming film Walid, ya kan? Ya, pernah nonton film Walid? Oh ibu, alhamdulillah, jangan ditonton Bu. Ya. Walid itu satu film yang di Malaysia, itu memotret ini live ya. Ya, artinya Walid itu adalah ayah, tapi bukan ayah biologis saja, ayah non biologis bisa dikatakan walid. Saya punya guru namanya Dr. Ahsin Sakhal, itu pakar qiraah Indonesia. Dulu S3-nya di Ummul Qura Mekah. Itu kita panggil beliau itu walid, bapakku. Walaupun bukan bapak kandungku, saya boleh mengatakan walid. Kenapa? Kata walad itu lebih umum daripada kata ibnun. Kalau ibnun itu anak biologis yang bersifat laki-laki, kalau perempuan anaknya apa? Bintun. Ya, kalau laki-laki apa? Ibnun, kalau perempuan bintun. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, satu keberadaan. Ingat tadi tauhid yang pertama adalah satu sang pencipta. Yang kedua apa Bu? Satu keberadaan, ya kan? Satu keberadaan itu apa tujuan kita berada di sini? Untuk melakukan kebaikan. Kebaikan dikatakan kebaikan 4. Yang pertama ada payung hukum agamanya, yang kedua ada kearifan, yang ketiga sesuai dengan pelakunya, yang keempat berorientasi kemaslahatan. Bu, supaya keberadaan kita di bumi ini ada artinya, lakukanlah 4 hal ini. Lakukanlah sesuatu yang ada payung kebaikannya. Ngaji ada payung kebaikannya? Ada. Pergi membantu orang ada payung agamanya? Ada. Kalau ibu ikut tilawah ada payung kebaikannya? Ada. Kalau ibu ikut mendoakan ada payung kebaikannya? Ada. Semua yang ada payung kebaikannya lakukanlah. Sebagai apa? Sebagai wujud akan eksistensi kita di muka bumi ini. Ini baru satu tema loh Pak, belum selesai ini kita. Udah jam 3 ya. Ini tema ini butuh 4 SKS. Ya, yang ketiga. Jadi tauhid itu ada 3. Yang pertama satu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah satu keberadaan kita tadi untuk menjadi apa? Menjadi orang baik, menjadi hamba dengan 4 ciri-ciri tadi itu. Yang ketiga adalah satu ilmu pengetahuan, unity of knowledge. Pak, Bu,
supaya negara ini aman, supaya keberadaan kita ini baik. Jangan pisah-pisahkan, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Tidak semua anak harus jadi jurus agama, nggak perlu. Ya kan? Kalau semua anak ahli fisika, siapa yang ngaji? Ya kan? Kalau semua anak harus hafiz Quran, siapa yang ahli fisika? Ya kan? Makanya di dalam Quran, tatkala bicara ilmu, ayatnya jelas. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Bu, ayatnya tuh apa yang dibaca disebutkan nggak sih? Bacalah. Disebutkan apa yang dibaca? Enggak. Dalam bahasa Arab, kalau ada sebuah perintah tidak disebutkan apa yang diperintah, itu perintah berlaku tubuh. Bacalah. Apa yang dibaca? Bacalah Quran, bacalah hadis, bacalah fisika, bacalah ilmu yang lain. Tapi yang paling penting, tatkala kita membaca itu, bismi rabbik. Artinya apa? Bacaan Anda harus mendekatkan Anda kepada Allah, Sang Pemberi ilmu. Kalau Anda juru agama, dekatlah dengan ilmu agama kepada Allah. Kalau Anda saintis, orang yang bergelut di bidang sains, ahli matematika, ahli kimia, fisika, biologi, dekatlah dengan ilmu agama. Kalau Anda sebagai seorang ekonom, dekatlah kepada Allah dengan ilmu ekonomimu. Kalau Anda sebagai seorang politisi, dekatlah kepada Allah dengan ilmu politikmu. Itulah yang disebut dengan the unity of knowledge, bahwa setiap orang yang berilmu itu landasannya adalah la ilaha illallah. Jadi anak saya itu di pesantrennya Pak JK di Makassar. Jadi dia masuk di asrama tahfiz, tapi kecenderungannya biologi, ya kan? Masuk di asrama tahfiz, tapi kecenderungannya di biologi. Saya bilang, tidak apa-apa nak, kamu masuk di asrama tahfiz, tapi kecenderungan biologi, nggak apa-apa. Kenapa? Ilmu Quran juga Quran, ilmu biologi juga Quran. Bapak Ibu, sekarang kami dari Kementerian Agama punya buku baru di launching, itu judulnya Biologi Quran. Biologi Quran ini sedang kami coba kampanyekan ke Kementerian Pendidikan. Saya sudah ketemu sebelumnya dengan sebelum Pak Menteri ini, Pak Nadiem. Kemarin saya ketemu, saya bilang ini buku bisa dimanfaatkan untuk belajar agak biologi di SMA, SMK. Kami di Kementerian Agama punya MAN, Bu. MAN kami itu ada 4. Ada MAN biasa, ada MAN model, ada MAN insan cendekia. Bapak Ibu tahu MAN insan cendekia? Itu MAN insan cendekia yang terbaik itu ada 2. Yang pertama di Serpong, tuh MAN insan cendekia Serpong. Yang kedua adalah MAN insan cendekia di Gorontalo. Ya, sekarang alhamdulillah kita sudah punya 27 MAN insan cendekia di seluruh Indonesia. Ada di Sumatera Barat di Pariaman, ada di Jakarta yaitu di Serpong, ada di Pekalongan, ada di Kendari, Sulawesi Tenggara, ada juga di Maluku, dan alhamdulillah kita punya MAN IC, kalau nggak salah sekarang sudah 27 MAN IC di seluruh Indonesia. Apa tujuannya? Agar anak-anak belajar agama, tapi juga belajar sains, tapi juga belajar apa? Agama. Bapak Ibu sekalian, 3 inilah yang kita ingin membentuk masyarakat kita. Yang pertama, apapun yang dia miliki, dia sadar adanya Allah, ya Ibu ya. Yang kedua, dimanapun dia berada, dia ingin menjadi orang baik. Jelaskan pengajian kita ini, ya. Apapun yang dia lakukan, dia ada Allah. Yang kedua, keberadaannya untuk menjadi orang baik, ya Bu ya. Orang baik tadi ada 4 itu. Yang pertama ada payung agamanya, yang kedua kearifannya, yang ketiga sesuai dengan target pelakunya, yang keempat berorientasi kemaslahatan. Nah, kalau itu ada pada masyarakat kita, Masya Allah, Tabarakallah, maka insya Allah masyarakat kita akan jadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kemudian dia akan menjadi satu komunitas di mana orang-orang yang hidup di tengah-tengah itu, apapun profesinya, siapapun dia adalah hamba di tengah-tengah kekuasaan yang maha dahsyat. Bapak Ibu sekalian, kita ini siapakah di dalam kekuasaan Tuhan? Kita ini kan kecil semua ya Bu ya. Makanya kalau kita sholat, kita baca apa? Pertama kali kita sholat, yang kita ucapkan apa?
Allahu Akbar. Kalau kita selesai sholat, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita ambil energi dari Tuhan, kita sebarkan kepada alam semesta dengan salamun alaikum. Jelas Bu sampai di sini? Satu. Jadi masyarakat bertauhid itu cirinya tiga. Satu, Sang Pencipta. Satu, keberadaan. Dan satu, ilmu pengetahuan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, materi kita ini berurut ya. Yang kedua, kalaulah semua manusia itu melakukan yang tadi, yang tiga-tiga tadi itu, maka akan terbentuk komunitas yang satu sama lain itu saling mendukung untuk kebaikan. Di dalam bahasa Al-Qur'annya disebut sebagai khairil ummah. Apa Bu? The best ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, kalau masyarakat ini sudah dibentuk demikian, tiga agenda besarnya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Orang sudah saling mencuru kepada yang baik. Ya kan? Wahai saudaraku, kamu sudah harus menjadi orang baik. Kamu dengan jabatanmu harus digunakan untuk jalan Allah. Kamu punya harta, gunakan di jalan Allah. Maka ini disebut dengan amar ma'ruf. Apa? Amar ma'ruf. Yang kedua, nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ibu-ibu Bapak sekalian, kalau ada orang yang berjudi, ada orang yang berzina, ada orang yang melakukan perbuatan buruk, walaupun bukan kita, hati-hati bahwa tatkala perbuatan buruk itu dibalas oleh Allah, tatkala balasan itu datang, yang kena bukan hanya pelakunya, tapi kita semua juga kena. Bapak Ibu, Nabi itu memberikan sebuah deskripsi yang luar biasa. Kata Nabi, kalian hidup dalam sebuah komunitas, itu ibarat hidup dalam sebuah kapal. Pada naik kapal? Di kapal itu ada dek 1, dek 2, dek 3. Kalau Bapak naik kapal Pelni itu tuh, ada dek 1, dek 2, dek 3, dek 4, dan sampai seterusnya. Orang yang berada di dek bawah, kalau ingin mendapatkan air laut, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Dia mesti naik ke atas. Betul nggak? Naik ke atas, dari dek atas, baru dia ambil pakai apa? Pakai dayung, baru naik dia air itu. Sekarang dia bilang begini, orang yang berada di dek bawah tadi bilang, daripada saya capek naik ke atas untuk mendapatkan air, udahlah, saya lubangi kapal dari bawah. Apa dia bilang? Saya lubangi kapal dari, saya nggak capek, air langsung saya dapatkan. Kalau yang ada di sekitarnya tidak melarang, ya, kalau yang ada di sekitarnya tadi membiarkan, begitu kapal dilubangi dari bawah, dia mendapatkan air. Tapi lama kelamaan, air itu akan masuk ke dalam kapal. Lama kelamaan, air itu akan banyak. Begitu air banyak, kapal mulai oleng. Begitu kapal oleng, sedikit-sedikit mulai begitu kapal tenggelam. Pertanyaan saya, yang tenggelam pelakunya saja atau semuanya di kapal itu? Nah, terbayang Bu? Terbayang? Nabi Muhammad itu nggak pernah sekolah logika, Pak. Tapi hadis-hadis beliau luar biasa. Nabi Muhammad, begitu jugalah sebuah komunitas. Kalau Anda melihat orang berbuat jahat, Anda tidak larang. Begitu Allah turunkan azab, yang kena bukan hanya orang yang melakukan perbuatan itu, Anda semua kena. Itulah pentingnya nahi mungkar. Melarang orang dari berbuat buruk. Dalam keluarga, kalau dibiarkan saja perbuatan buruk, nanti Allah marah, pada akhirnya yang kena bukan hanya anak, yang kena bukan hanya bapak, tapi apa? Semua anggota keluarga itu kena. Yang ketiga, kalau masyarakat ini sudah demikian bagusnya, amal ma'rufnya jalan, nahi mungkarnya jalan. Yang ketiga, orang kuat imannya. Apa Bu?
kuat imannya. Dulu sahabat Nabi Muhammad kuat imannya tuh. Bayangkan sudah enak tinggal di Mekah, disuruh pindah ke Madinah. Betul loh. Di Madinah belum tentu kehidupan, ya kan? Tapi dia tinggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah bukan untuk apa-apa, keyakinan akan keimanan itu. Ya kan? Rasulullah punya sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Itu orang kaya tuh, orang hebat. Dia pindahkan, dia tinggalkan kampung halamannya untuk menjaga iman. Makanya ada mahasiswa saya bilang begini, Ustadz, enak ya hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. Saya bilang begini, belum tentu. Kalau kamu hidup di zaman Nabi, saya bilang, mungkin kamu tidak jadi Abu Bakar, tapi kau menjadi Abu Lahab, sebenarnya. Abu Jahal. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu banyak hal-hal yang dia sampaikan tidak masuk akal kadang-kadang, betul nggak? Dia belum ada contoh sebelumnya, dia menyampaikan kepada kita, mengajak kita sebuah ajaran baru yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dia bilang satu malam dia bisa naik ke langit ke-7, ya kan? Dia berjalan dari Mekah terus sampai ke mana? Ke Palestina, terus naik ke mana? Ke langit ke-7. Dia bilang nggak cukup satu malam. Kalau Bapak Ibu mendengar ini kira-kira gimana? Makanya saya bilang kalau kamu hidup di zaman Nabi, saya bilang mungkin kau tidak menjadi Abu Bakar, tapi kau menjadi siapa? Abu Lahab, saya bilang. Kenapa? Karena ujian imannya dahsyat, Pak. Kalau kita sekarang kan enak kita bercerita tentang Isra Mi'raj, enak Ustadz, Pak. Kenapa? Ada Qur'annya. Sejarahnya sudah panjang. Ini belum ada Qur'annya. Sejarahnya baru pertama kali dan diceritakan oleh Nabi. Itu kalau nggak punya iman, Masya Allah, mungkin menolak semua orang. Yang pertama kali mempercayai itu siapa? Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar itu disebut dengan apa? As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Dialah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Ibu yakin masuk surga? Kok berbeda? Enggak, tanya saya, yakin nggak masuk surga? Kok malu-malu? Yakin dong. Ya Allah, kalau nggak yakin ngapain ke sini, Bunda ya? Apa yang ke sini? Yakin kita masuk surga, betul kan? Yakin kita masuk surga. Cuma persoalannya amal kita ini cukup nggak untuk masuk surga? Kan begitu kan? Kalau dalam kitahnya orang Minang itu, neraka itu karena perbuatan kita. Mau masuk surga pun amalan kurang. Gitu ya? Mau masuk surga amalan kurang. Kalau ditanya soal yakin, insya Allah kita yakin masuk surga. Cuma persoalannya adalah kita ini mampu nggak menjadi penduduk surga. Kan gitu ya? Dulu ada seorang penyair namanya Abu Nawas, punya syair kan itu ya? Apa bunyi syairnya? Ilahi las tulil firdau si ahla. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga. Wala aqwa alan nari jahim. Tapi saya juga tidak pantas masuk neraka. Tidak pantas masuk surga, tidak mau masuk. Ini orang maunya kemana? Tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat juga masuk. Kan dia sedang merayu Tuhannya nih. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga karena amalanku kurang. Tapi kalau saya engkau masukkan neraka juga nggak sanggup, ya Allah, nggak sanggup. Karena itu, maafkanlah kesalahanku, ya Allah. Saya sampaikan ini di depan komunitas hijrah. Saya bilang, kalau kamu melamar kepada calon mertua, gunakan syair ini. Wahai Bapak calon mertua, rasa-rasanya saya ini tidak layak jadi calon menantu. Tapi berpisah dengan anakmu juga neraka bagiku. Itu lagi merayu calon mertua. Sebagaimana Abu Nawas merayu Allah, ya kan? Ilahi las tulil firdau si ahla. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga. Tapi kalau dimasukkan ke neraka, aku juga tidak sanggup. Ya Allah, dosa-dosaku sepanjang pepasnya di lautan, tapi maafmu lebih besar daripada dosa yang saya lakukan. Itulah. Tapi ibu, walaupun belum pernah ke surga, kita ingin masuk surga ya? Oke, kok ingin masuk surga? Percaya ada surga? Belum pernah lihat toh? Kok percaya? Nah,
Saya kemarin diundang di UI. Saya diminta untuk berbicara tentang tauhid di depan mahasiswa UI. Saya kalau bilang, Anda semua harus percaya kepada Allah tuh kayaknya susah ini, Pak. Anak-anak liberal ya, banyak kan. Saya bilang begini. Adinda semua, saya bilang, Anda ini kan dari berbagai daerah. Lalu di saat akhir bulan, UKT dibayar. UKT mau dibayar. Kosmu habis pula, mau dibayar pula. Beras juga habis. Duit di kantong juga habis. Di rekening pun tinggal minta maaf, itu hak ATM. Maaf, saldo Anda nggak cukup. Begitu nelpon Telkomsel pun bilang, maaf, saldo Anda nggak cukup. Kira-kira dalam kondisi begitu sedih nggak? Sedih ya? Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu, masuk WA dari bapakmu. Saya bilang, kata bapakmu, nah, bapak sudah kirim ke rekeningmu 100 juta. Bahagia nggak dia? Waduh, langsung tuh. Pertanyaan saya kepada mahasiswa itu, Anda sudah lihat belum duit 100 juta itu? Belum kan? Kok dia bahagia? Dua alasannya. Tahu nggak alasan pertama? Duit itu masuk ke rekeningnya. Keadekan masuk ke rekening kakaknya, dia nggak bahagia tuh. Dia bahagia karena masuk ke mana? Ke rekeningnya. Kenapa dia bisa bahagia? Kapanpun bisa dia ambil. Satu. Yang kedua, yang menginformasikan duit masuk itu adalah bapaknya yang dia percaya. Kalau bukan orang yang dia percaya, dia bilang iseng. Bapak kan sering dapat WA tuh, Anda dapat undian 500 juta. Atau Anda bahagia nggak? Ya ini penipu ini. Iya toh? Belum tentu bahagia kan? Karena Anda tidak percaya dengan orang yang memberi berita. Tapi coba suami bilang, Ma, Bapak sudah transfer rekening Mama 300 juta barusan, ditambah 2.000 dolar Amerika, ya, ditambah 5.000 real Saudi. Kira-kira bahagia nggak? Kenapa bahagia? Karena yang memberitahu itu adalah orang yang Anda percaya. Asalkan jangan prank lo ya. Jangan sampai di ujungnya, Ma, itu contoh kalau saya sudah kaya gitu. Enggak. Itu contoh ya kalau saya sudah kaya. Kenapa Anda bahagia? Saya bilang, karena yang menginformasikan itu adalah orang yang Anda percaya. Begitu juga agama ini. Ingat ya, begitu juga apa? Agama. Wahai orang-orang yang baik, kalau Anda melakukan perbuatan baik, nanti Anda masuk surga. Anda sudah pernah lihat surga belum? Belum. Kenapa Anda bahagia? Karena yang menginformasikan itu adalah orang yang terpercaya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad juga menyampaikan itu. Yang kedua, Anda punya rekening. Rekening itu apa? Imanmu. Apapun yang kamu lakukan dalam kebaikan masuk dalam rekening imanmu yang nanti akan bermanfaat dunia akhirat bagimu. Karena itu orang yang beriman itu bahagia walaupun hasil kebaikan yang dia lakukan itu belum kelihatan di dunia ini. Paham nggak maksud saya? Walaupun hasil kebaikan yang lakukan belum kelihatan, dia bahagia. Kenapa? Seluruh kebaikan yang dia lakukan masuk ke rekening amal kebaikannya. Itulah yang disebut oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Catat. Surat Ar-Rahman ayat berapa? 60. Kata Allah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seluruh perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Jadi ibu, walaupun dicaci orang, tidak usah sedih. Kalau ibu sudah berbuat baik, yakinlah kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ibu punya rekening. Rekeningnya namanya iman. Rekeningnya namanya apa? Sering-sering ngisi rekening itu supaya kita bahagia nanti di dunia dan di akhirat. Saya pikir cukup, sudah 50 menit saya ngomong. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua, silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, dua kemungkinan. Yang pertama paham sekali, yang kedua tidak paham sama sekali. Tapi saya yakin di sini paham semua, insya Allah. Abah tanyalah dulu ya.
Silakan. Ada ibu-ibu dan jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Salam. Mat yang mana? Ah. Kasih Umi dulu, kasih Umi. Belakang. Iya. Benar. Coba ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai agama tanpa ilmu Buta. buta. Tapi ilmu Tanpa agama ya lumpuh. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Terus mengenai berita-berita mengenai Gaza itu, sikap kita itu harus bagaimana Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dikumpulkan dulu, agak dua orang bertanya. Silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, tadi terkait dengan yang poin terakhir nih, yang apa tadi tabungan iman, tabungan itu dalam iman. Nah, bagaimana dengan kita kan namanya manusia biasa, karena kita berbuat kebaikan, tapi ada hal-hal yang akhirnya kita yaitu mungkin kesel atau mungkin ya manusiawi ya, maksudnya kita mungkin atau kita ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Nah itu bagaimana dengan tabungan kita kan katanya bisa hilang, tapi sebenarnya kita ada menyesalnya gitu, tapi ya apa namanya manusia kan kadang tidak tersebut apa. Baik. Terima kasih. Barangkali dua dulu. Ini pertanyaan dahsyat ya. Yang pertama, memang ada ungkapan bahwa agama tanpa ilmu itu buta. Kenapa, Bu? Orang kalau beragama tidak ada ilmu, meraba-raba, hitam semua, gelap semua itu. Mau sholat nggak tahu bagaimana cara memulai sholat, ya kan? Mau puasa entah kapan dimulai, bagaimana membatalkan puasa. Mau haji nggak ada ilmunya, buta. Jadi agama tanpa ilmu itu gelap. Makanya untuk mencerahkan agama perlu ilmu yang pertama itu. Makanya pengajian-pengajian dimanapun itu harus berbasis ilmu. Ya harus berbasis apa? Ilmu. Kenapa? Itulah yang menerangkan jalan untuk beragama itu. Bapak Ibu, bagaimana sholat subuh berapa rakaat, Bu? Kalau saya bilang 3, Ibu setuju nggak? Ada nggak orang yang bilang sholat subuh 3? Kecuali orang bodoh. Betul kan? Betul kan? Oke. Ini kan sekarang ini banyak orang-orang yang salah. Ini kami di Kementerian Agama sekarang sedang diributkan dengan satu itu. Apa tuh? Al-Qari'ah. Itu diterjemah dengan orang yang membaca. Itu kan salah itu. Itu kan Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah itu berbeda dengan Al-Qari'ah, bro. Kalau Al-Qari'ah pakai ain itu kiamat. Kalau Al-Qari'ah pakai alif, pakai hamzah itu pembaca. Ayatnya bukan Al-Qari'ah tapi Al-Qari'ah. Ini kan yang membuat kacau agama ini orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu ini, akhirnya gelap umat ini. Ya kan? Jadi agama tanpa ilmu buta, saya setuju 1000%. Tapi ingat, ilmu tanpa agama itu lumpuh. Orang pintar tapi nggak ada ilmunya, hancur hidupnya. Orang lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Jadi dua-duanya harus ada. Ya Bu ya, ilmu harus dengan agama, agama harus dengan ilmu. Supaya tidak buta, beramallah dengan ilmu, dan supaya tidak lumpuh, beramalkanlah ilmulah agama itu, dan sandingkanlah antara ilmu dan agama. Itu satu. Anak kita, iman kita lembek kan gitu ya. Sedikit kena marah sama guru-gurunya didatangi, hak azazi manusia ini lembek. Makanya saya setuju itu dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy itu. Ya, apa kata Kang Deddy? Setiap anak yang masuk sekolah, orang tuanya bikin pernyataan bahwa anak saya boleh dididik dengan peraturan-peraturan dan saya tidak akan menuntut apapun kalau dia dilakukan perbuatan yang tidak melanggar. Ini orang tua sedikit dijewer anaknya, lapor polisi. Ya, lapor polisi. Ibu-ibu dulu waktu kita masih kecil ya, itu kalau belajar tongkat begini, Pak. Ih, saya rasain, Pak. Gue banyak, nah ada kita melapor di rumah tuh cengeng, ya kan? Alhamdulillah ini orang-orang tangguh dulu ini semuanya, ya kan? Korban-korban guru-guru ganas dulu. Tapi alhamdulillah jadi orang semua kan, nggak ada yang jadi kambing tuh.
Alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah. Saya dulu begitu bu, waktu masih sekedar belajar. Pak, yang mana itu? Anak-anak sekarang cengeng. Nah, yang terakhir tadi ini, waktu kita masuk ya, yang terakhir memang dalam Islam itu indah ibu. Kata Quran, "Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Di dalam kehidupan seorang mukmin, dosa pahala itu akan ditimbang semua. Ya, ibu sudah berbuat baik, alhamdulillah. Nanti ada dosa, ya masuk juga timbangan dosa. Di akhirat nanti ditimbang. Kalaulah perbuatan baik kita seimbang saja antara perbuatan baik dan buruk, insya Allah kita masuk surga dengan syafaat Sayyidina Muhammad. Berimbang saja nih, 50-50 lah. Berimbang nih, insya Allah kita bisa masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah begini, yang berat yang mana? Ini yang kejahatan yang berat. Itulah kita, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari timbangan-timbangnya. Gitu Bu ya. Kebaikan akan dihitung, keburukan akan dihitung, semuanya nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.